Tentunya adik-adik semuanya sehat. Hari ini kita beribadah kembali. Kita akan beribadah dan waktu kita ibadah, kita mau beribadah buat Tuhan. Makanya adik-adik harus duduk yang baik, jangan jalan-jalan, dan harus ikut ibadah sampai dengan selesai. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus begitu baik memelihara kami, menjaga kami, dan Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan tolong sehingga kami sungguh-sungguh bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Tuhan berkati kami semua dan kami bisa menikmati ibadah kami dan kami memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 40 sampai kepada pasal yang ke-41. Adik-adik, kita mendengarkannya ya. Selamat menonton. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, Dalam mimpiku itu, tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Buah anggur itu kuambil,
Lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. kepala juru roti, berkatalah ia kepadanya, Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, Beginilah arti mimpi itu. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Yusuf menyahut Fir'aun, Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian
ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Adik-adik, pasti ingat kan cerita kita minggu lalu? Ya, adik-adik hebat sekali, betul sekali. Kita hari ini masih mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kisah Yusuf. Minggu lalu, Yusuf berada di rumah Potifar, dan oleh karena perkataan istri Potifar, maka Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Adik-adik, pastinya Yusuf sedih kan? Wah, ternyata tidak. Yusuf tidak sedih sekali. Waktu dia berada di dalam penjara, Yusuf malah dia bersuka cita, dia senang, maka dia dipercayakan oleh kepala penjara untuk melayani banyak orang di dalam penjara. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan bagaimana Yusuf berada di dalam penjara, dan juga kita akan mendengar bagaimana mimpi dari Firaun, Raja Firaun. Adik-adik, waktu di dalam penjara, Yusuf disuruh untuk melayani. Ada 2 pegawai Raja Firaun yang dimasukkan ke dalam penjara oleh karena mereka melakukan kesalahan, yaitu juru minuman raja dan juru roti raja. Dan Yusuf disuruh untuk melayani mereka. Waktu pagi hari, Yusuf melihat 2 pegawai raja yang ada di dalam penjara. Hati mereka sangat sedih dan muka mereka muram. Tapi kita melihat sangat luar biasa bagi Yusuf. Yusuf sangat baik hatinya. Yusuf bertanya, apa yang sedang terjadi terhadap mereka? Oleh karena 2 pegawai raja itu sangat mempercayai Yusuf, dan pada akhirnya mereka menceritakan kegelisahan hatinya kepada Yusuf. Adik-adik, hebat sekali loh hatinya Yusuf. Dia sangat baik dan sangat memperhatikan kedua pegawai Raja Firaun. Walaupun dia berada di dalam penjara, dia tetap memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Adik-adik, akhirnya 2 pegawai Raja Firaun itu menjelaskan kegelisahan hatinya. Dan dalam pertolongan Tuhan, pada akhirnya Yusuf bisa menjelaskan arti mimpi yang mereka alami. Juru roti dalam 3 hari akan dihukum mati oleh karena kesalahannya. Sedangkan juru minuman akan dibebaskan. Yusuf meminta kesediaan juru minuman untuk mengingatnya jika dia sudah berada di luar. Tetapi adik-adik, dalam 2 tahun ternyata juru minuman melupakan Yusuf. Tapi adik-adik, yang luar biasanya sekali, Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Akhirnya
Raja Firaun juga mendapatkan mimpi. Dan pada akhirnya Raja Firaun menyampaikan kepada banyak orang untuk menjelaskan arti mimpi yang sedang dia rasakan. Tapi adik-adik, tidak ada loh yang tahu bisa menjelaskan arti mimpi itu. Makanya Raja Firaun semakin gelisah. Dan saat itu juru minuman akhirnya teringat kepada Yusuf. Juru minuman menjelaskan kepada raja apa yang pernah dia alami di dalam penjara. Dan pada akhirnya Firaun menyuruh Yusuf untuk dipanggil dan menjelaskan kepada Firaun. Dan adik-adik, hebat sekali, Yusuf bukan hanya menjelaskan arti mimpi, tetapi juga Yusuf memberitahukan kepada Raja Firaun apa saja yang harus dikerjakan. Raja Firaun sangat senang dengan ide yang disampaikan oleh Yusuf. Dan Yusuf akhirnya mendapatkan jabatan penting diberikan oleh Raja Firaun. Hebat ya adik-adik, luar biasa sekali Yusuf. Di mana saja dia selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ada dua hal. Yang pertama, kita belajar untuk memiliki hati yang sama seperti Yusuf. Walaupun dia tetap dalam keadaan sedih, tetapi dia selalu memberikan hatinya yang baik, selalu menolong, selalu memperhatikan orang lain. Bagaimana dengan adik-adik sekolah minggu? Tentunya tetap harus seperti hati Yusuf ya, selalu baik walaupun adik-adik dalam keadaan yang sedih. Yang kedua, kita belajar hari ini yaitu bahwa Yusuf di mana saja selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan Yusuf tahu apa yang dia punya dan apa yang dia miliki itu semuanya daripada Tuhan. Yusuf tahu bahwa kepandaiannya itu dari Tuhan. 2 kali loh Yusuf mendapatkan pengertian dari mimpi yang disampaikan kepadanya. Dan 2 kali juga Yusuf dapat menjelaskan. Tapi Yusuf selalu mengatakan bahwa itu semua dari Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa kepintaran, kepandaian adik-adik semuanya datang daripada Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah sudah berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus memberikan kepintaran kepada kita semua? Belajar ya, bilang sama Tuhan, terima kasih untuk kepintaran yang Tuhan Yesus sudah berikan dan selalu hatinya hati yang baik. Hari ini ayat hafalan kita terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 3a. Mazmur 37 ayat yang ke-3a. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Adik-adik selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan ya. Hari ini ibadah kita sudah selesai. Mari kita berdoa, kita lipat tangan dan kita tutup mata kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan karena kami tahu hati kami yang baik ini Tuhan Yesus yang berikan. Dan juga kepandaian kami ini Tuhan juga yang berikan bagi kami. Kami mau belajar terus memberi hati kami yang baik dan kepintaran kami ini untuk Tuhan. Dan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus berkati semua kami sehingga pada akhirnya kami terus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkati Papa dan Mama, berkati juga gereja kami, gereja GMI. Tuhan juga tolong berkati. Berkati semua teman-teman, Tuhan terus menolong, memberikan kesehatan dan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai